Episode 8. Tugas pertama. Rhea sedang duduk di atas ranjangnya. Pikirannya kalut. Sebenarnya dia tidak mau menerima tawaran Kenjo. Tetapi dia sudah menyanggupi. Rasanya begitu menyesal karena terlalu gegabah mengiyakan tawaran dari Kenjo. Apalagi dia mendengar selentingan kabar bahwa Kenjo memang suka tidur dengan pelayannya yang disukai, dan itu artinya Rhea adalah salah satu pelayan yang disukai oleh Kenjo. Karena pria itu menawarinya pekerjaan tersebut, Rhea menghela nafas berat. Dia tidak pernah tahu jika dia masuk ke dalam kandang singa. Semalam waktu mengiyakan permintaan Tuan Kenjo, Rhea masih belum bisa berpikir jernih. Tapi setelah dia keluar dari kamar majikannya itu kemudian masuk ke dalam kamarnya, Rhea langsung ambruk seketika. Apa tadi yang ku pikirkan? Kenapa aku mengiyakan permintaan Tuan Kenjo? Rhea, kenapa kamu bodoh sekali? Rhea memukul keningnya berkali-kali. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Rhea melihat ponsel itu ada di atas meja rias. Kemudian Rhea berjalan untuk mengambil ponsel itu. Sang adik menelepon. Dia sangat khawatir dengan keadaan adik dan ibunya yang sudah 2 hari dia tinggal ke kota. Halo, Mi. Halo Kak, bagaimana pekerjaan kakak? Apakah kakak betah? Rhea menghela nafas. Kalau kakak bilang tidak betah gimana? Kakak pulang saja. Cari kerja di sini. Meskipun sedikit yang penting kakak enak kerjanya, Rhea tersenyum. Adiknya itu memang sangat perhatian padanya. Kak, ibu hari ini kontrol lagi. Keadaannya makin lemah. Kata dokter kalau bisa kaki ibu harus diamputasi karena lukanya semakin menyebar. Deh. Jantung Rhea berdegup kencang. Sungguh rasanya dia tidak sanggup untuk mengetahui keadaan ibunya yang semakin lemah, padahal jemari kakinya sudah diamputasi semuanya. Kini dia harus mendengar kabar jika penyakit sang ibu semakin parah dan harus diamputasi kakinya. Mi, tolong jaga ibu ya. Kakak akan nyari biasa untuk ibu berobat. Kakak, usahakan agar penyakit ibu bisa segera sembuh. Kalau memang prosedurnya harus seperti itu. Tidak apa-apa, kakak akan cari uang untuk biayanya. Kak, terima kasih. Ibu sangat berharga buat kita. Kakak juga. Mi sayang kalian berdua. Hiks, tidak terasa air mata Rhea juga ikut terjatuh. Dia tidak akan pernah sanggup untuk ditinggalkan pergi oleh sang ibu. Dulu ayahnya juga pergi karena sakit. Ketika itu Rhea masih duduk di bangku SMP. Jangan nangis Mi. Kamu adik kakak yang kuat. Kakak akan cari cara agar kita bisa hidup bahagia dan sehat. Ibu sehat dan sembuh, begitupun denganmu. Sekarang kakak menyerahkan ibu padamu, sementara kakak nyari uang untuk biayanya ibu. Ya, Hiks. Iya kak, Mi kuat kok. Kakak hati-hati ya di sana. Jaga diri. Kalau bisa kakak menyempatkan diri untuk pulang. Iya, nanti kalau gaji kakak udah banyak, kakak akan minta izin majikan kakak untuk pulang. Setelah mengobrol hingga larut malam, akhirnya Mi menyudahinya karena mengantuk. Rhea juga harus bersiap untuk tidur. Dia sudah bekerja sekarang. Rhea tidak tahu hal apa saja yang nanti ia kerjakan. Keesokan harinya, Rhea sudah bersiap di depan kamar Tuan Kenjo. Tadi Kelvin telah memberikan informasi bagaimana dia harus menjadi asisten Tuan Ken. Tuannya itu harus bangun di jam 6:30 tepat. Rhea harus sudah membangunkannya, membuka gorden kamar lebar-lebar agar Tuan Ken cepat bangun. Karena Tuan Ken sangat tidak bisa tidur di tempat yang terang. Setelah itu Rhea harus menyiapkan pakaian kerja. Dari kemeja, jas, celana, dasi dan sepatu Tuan Ken, mungkin jam tangan juga. Karena kadang Tuan Ken bingung harus memakai jam yang mana. Rhea harus profesional saat bekerja. Dia harus benar-benar menjadi asisten yang patuh dan sedikit tegas. Karena kata Kelvin, terkadang Tuan Ken itu sangat keras kepala. Dan Rhea bertugas untuk menegurnya. Sepertinya itu bukan pekerjaan yang sulit bagi Rhea. Dia bisa melakukan semua itu. Rhea melihat jam di pergelangan tangannya, sudah menunjukkan jam 6:25 dan wanita itu mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada sahutan karena sang empunya masih pulas. Kelvin menyarankan Rhea untuk masuk dan langsung membuka gorden. Rhea berjalan ke sisi ranjang di mana Tuan Ken. Pria itu mengerutkan dahinya karena silau dari matahari pagi menerpa wajahnya. Tepat jam 6:30 Rhea membangunkan tuannya. Tuan, sudah saatnya Anda bangun dan mandi. Ujar Rhea masih terdengar kaku. Kenjo mengerjapkan matanya beberapa kali menghalau sinar.
Pria itu tersenyum mendapati Raya yang berdiri di sisi ranjangnya. Selamat pagi, Raya. Ah, Kenzo sedikit tertegun karena dia bisa mengingat nama asisten barunya itu. Padahal biasanya dia harus diingatkan lagi dan baru beberapa hari kemudian dia akan ingat. Selamat pagi Tuan, silahkan mandi dulu. Saya akan menyiapkan pakaian untuk Anda, ujar Raya. Kenzo bangun dan berdiri di depan Raya. Aku akan mandi sebentar, kamu sudah wangi. Kenzo menyeringai kemudian beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Sial, hanya mencium wanginya saja sudah membuatku berhasrat. Sepertinya Raya benar-benar membuatku gila, gumam Kenzo bersambung.